Oke guys, selamat datang di channel YouTube Fajar Mulawarman. Selamat menyaksikan. Check it out. Oke guys, selamat malam guys. Kembali lagi bersama saya Fajar Mulawarman dalam obrolan santai malam ini. Dan malam ini kita akan mewawancarai salah satu pengusaha muda Balikpapan yang memiliki rumah makan masakan Deso. Siapa lagi dia kalau bukan Bang Jarot. Oke Bang, gimana Bang ini kabarnya ini Bang? Sebentar, saya mau ini ya, apa namanya, mau, mau menyanggah dulu kata-katanya pengusaha muda. Ya kan? Padahal saya udah tua. Nggak apa-apa Bang, biar memotivasi para pemuda. Ada ya, kelihatan umur kayak masih 16 tahun. Bisa. Oke, lanjut. Seru. Jadi Gimana? gimana Bang asal mulanya masakan desa ini Bang, namanya Bang, kenapa harus masakan desa gitu Bang? Oh gitu, jadi kenapa harus masakan deso atau masakan desa? Jadi biar ini aja sih, karena memang tempatnya di pedesaan, itu yang pertama. Yang keduanya, menu-menu yang kita sajikan ini betul-betul deso, betul-betul pedesaan. Seperti apa namanya, masakannya ibu di kampung lah, pokoknya seperti itu lah. Makanya aku saya masakan deso. Jadi yang pengen ngerasain masakan-masakan yang dulu pernah kita rasakan di masakan deso lah. Oh begitu Bang, oke. Untuk di masakan desa ini apakah ada sasaran segmen pasarnya Bang, untuk kelas menengah atas atau bawah atau semuanya merangkul gitu Bang? Jadi masakan desa ini merakyat ya. Pasti setiap orang itu pernah merasakan dan pasti pernah merasakan masakan desa, masakan ibu dulu waktu kita masih kecil. Nah disinilah supaya kita tuh bisa mengingat kampung halaman kita seperti itu, Bang. Oke Bang. Ini kan kita lagi pandemi nih Bang, corona. Apakah ada efeknya gitu Bang, efek sampingnya? Sepi jualan atau gimana Bang? Kalau untuk jualan masakan ini, apalagi ini masakan ini ya kebutuhan ya, kayaknya sih tipis aja sih pengaruhnya gitu loh. Karena pengaruhnya mungkin dari apa namanya PPKM ini ya, pembatasan ini ya mungkin pengaruhnya masih. Cuma kalau untuk apa namanya omset nggak ada pengaruh sih kalau untuk di masakan di apa di warung itu nggak pengaruh, karena yang kita jual kan juga apa namanya masakan yang dibutuhkan sehari-hari gitu. Nggak ada pengaruhnya kalau menurut saya sih. Jadi omset tetap aman lah ini Bang. Aman, terkendali pokoknya. Mantapnya ya Bang ini, aduh. Terus tuh untuk buat warga Balikpapan nih Bang yang kira-kira ingin makan di sini nih kayak mana Bang? Langsung datang atau perlu reservasi atau gimana Saya Bang? sarankan lebih bagusnya, lebih baiknya untuk reservasi dulu untuk pengunjung masakan desa yang mau pengen menikmati suasana pedesaan, menu-menu desa, lebih baik reservasi dulu karena masakan desa ini menyajikan menu yang fresh, dimasak secara dadakan semuanya seperti itu. Jadi bukan kita masak dari pagi baru nunggu pembeli, nggak seperti itu. Jadi betul-betul ada orang reservasi baru kita action untuk masak seperti itu. Kalau di sini nih Bang, masakan desa Bang ya namanya. Iya, masakan Ini desa. kira-kira ada menu recommendednya atau gimana Bang? Best sellernya apa kira-kira Bang? Kalau untuk bestseller itu yang sering diorder sama para pengunjung sih menu rica ya. Di sini ada rica mentok, rica bebek, rica ayam kampung, rica apa namanya tupai, sama rica bekicot. Jadi ada yang ekstrim. Ya mungkin yang ekstrim ini yang orang-orang tertentu aja yang mau menikmatin seperti itu. Terus untuk bebek sendiri ada 3 variasi ya. Ada bebek goreng, bebek bakar, sama bebek rica tadi itu. Nah, yang sering di order untuk menu bebek ini bebek rica sama bebek bakar, karena bebek bakar ini kan juga mungkin jarang ya di masakan desa ini ada bebek bacem ungkep bakar. Nah seperti itu. Untuk itu kan tadi menunya tuh ekstrim Bang, ada yang tupai, kicot. Itu dapatnya dari mana Bang? Atau Abang mengelola atau gimana? Kalau untuk bekicot kita langsung datangkan dari Kediri, kita langsung datangkan dari peternak langsung, karena di Kediri itu mayoritas di sana ada satu kampung itu dia mayoritas
dia budidaya bekicot, bahkan dia di bekicot itu diekspor ke luar negeri seperti itu. Jadi kita datangkan langsung dari Kediri. Kalau untuk tupai dari komunitas berburu, nah itu setornya ke masakan desa gitu loh. Jadi kita ada komunitas berburu itu berburunya di daerah Penajem, daerah Petung. Di situ banyak perkebunan kelapa sawit, dan di perkebunan kelapa sawit itu tupai itu sebagai hama. Makanya petani di sana senang kalau ada komunitas berburu di sana, tuh senang seperti itu. Jadi untuk membasmi hama itu tadi. Dan kenapa saya ada menu tupai, karena tupai itu juga bermanfaat bagi kesehatan, penyembuhan penyakit lah gitu. Terus tuh untuk rank harganya nih bang, apakah menjangkau kaum kelas menengah ke bawah bang, atau terlalu mahal atau gimana bang? Terjangkau. Kalau masakan desa ini terjangkau. Kenapa saya bilang terjangkau? Ya karena kebanyakan bahan bakunya dari sekitaran masakan desa. Contoh sayuran, kita juga ada beberapa sayuran yang kita tanam sendiri. Contoh dari lauk pauknya seperti ayam, bebek, mentok, itu juga kita sebagian pelihara sendiri. Jadi kalau dari masakan desa kekurangan bahan itu, kita bisa ngambil ke tetangga. Jadi nggak jauh-jauh untuk ngambil bahan bakunya, nggak jauh-jauh dari tetangga, berbagi rezeki dengan tetangga. Sayuran pun seperti itu juga bang. Iya. Jadi membudidayakan tetangga sekitar bang ya? Iya betul. Jadi harus memberi dampak yang positif Iya. buat tetangga. Jadi tetangga juga ikut merasakan rezekinya seperti itu bang. Ini untuk kedepannya nih bang, untuk masakan desa ini harapannya apa bang? Ya harapannya yang tetap diminatin semua kalangan ya. Terus kita akan terus berinovasi untuk tempat sendiri. Jadi mungkin nanti bisa menjadi edukasi buat adik-adik kita, anak-anak kita. Jadi disinilah nanti adik-adik kita, anak kita akan kenal dengan tanaman sayuran, buat ibu-ibu tanaman hias sekali ya seperti itu. Terus untuk bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang jinak seperti kelinci, burung merpati, terus dia bisa lihat ayam, bisa lihat mentok, bebek seperti itu. Gitu. Untuk selanjutnya nih ada harapan buat buka cabang nggak bang? Sementara ini belum ada wacana sih kalau buat buka cabang. Ya mungkin kalau wacana untuk buka cabang sih, kalau memang nanti buka cabang mungkin lari ke pedesaan lagi. Jadi memang konsepnya nih di pedesaan seperti itu. Jadi buat menghidupkan UMKM yang ada di pedesaan seperti itu. Jadi kita sambil memberi contoh, walaupun di pedesaan kita masih bisa berkarya, kita masih bisa mengolah sesuatu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat seperti itu. Begitu. Dan untuk perbedaannya sama kayak tempat makan lain itu apa bang? Kan banyak juga nih lalapan ayam, bebek, itu ada yang membedakan nggak kira-kira bang? Perbedaannya Kenapa yang harus pertama makan desa? gini, perbedaannya dari segi penyajian. Dari segi penyajian kita sudah berbeda. Jadi kalau di masakan desa ini penyajiannya ya seperti kayak rumah sendiri. Nasi ya dibakul sendiri gitu kan. Terus untuk minumannya ya mereka ambil sendiri, udah kita siapin teko sama termos untuk es batunya, mereka ambil sendiri. Itu dari segi penyajiannya. Terus dari segi harganya yang jelas kalau masakan desa ya lebih murah sedikit. Nah, kenapa lebih murah sedikit? Karena tadi itu bahan-bahan yang ada di masakan desa dari sekitar masakan desa sendiri. Nah, ada yang budidaya sendiri, ada yang ngambil beli tempat tetangga. Sebelum tetangga jual ke pasar, masakan desa bisa beli di situ dulu. Jadi harganya lebih murah lagi gitu loh. Ini kan teman-teman juga banyak yang belum tahu nih bang, posisi masakan desa ini di mana, di desa mana gitu kan. Balikpapannya di sebelah mana, itu kira-kira di mana itu bang? Masakan desa beralamat di Jalan Gilirejo, kilometer 15, Kelurahan Karangjuang,
Balikpapan. Jadi pas searah satu jalan dengan wisata kebun bambu. Nah, di situ wisata kebun bambu yang ada di kilometer 15. Gitu bang, oke oke. Untuk selanjutnya nih, kira-kira ada berapa karyawan sudah bang yang abang memperkerjakan di sini, kan bang? Iya, selama masakan desa berdiri kita masih apa namanya nggak ada memperkerjakan karyawan. Kita murni saya dengan istri saya menjadi partner. Weh, Berarti saling melengkapi. Omset ini masuk ke sendiri bang ya? Belum ada bagi-bagi sama karyawan ya? Wis, ngeri juga memang. Kita nggak ada berbagi dengan karyawan, tapi kita berbagi di hari Jumat, berbagi Jumat berkah ya? Jumat berkah. Ya, seperti Untuk di itu. sini nih ada hari liburnya atau gimana bang? Atau nonstop buka? Sebenarnya sebenarnya nggak ada liburnya sih, karena reservasi, ada reservasi baru kita action masak, ada reservasi baru kita masak, seperti itu. Kemarin sih sempat libur ya di hari Selasa untuk ini bang, ngonten. Oh iya, aduh. Sekarang lanjut lagi deh, pokoknya ada reservasi pasti kita layanin, pasti kita apa namanya servis lah, seperti itu. Oke oke. Untuk masakan desa ini sudah banyak gak bang kira-kira konten kreator yang datang atau gimana? Alhamdulillah sudah banyak yang konten kreator datang ke sini ngeliput. Kalau saya pribadi sebagai owner masakan desa, welcome aja. Siapapun kalian yang mau ngeliput masakan desa, monggo saya persilahkan. Itu kira-kira berbayar atau gimana itu bang? Kita yang bayar atau dari masakan desa bayar ke kita atau gimana Kan bang? saya sudah bilang, siapapun yang mau ngeliput masakan desa, silakan datang. Iya kan? Oke. Silakan datang. Mereka mau ngeliput, Ya. silakan datang. Saya gitu, welcome, silakan. Paling saya menyiapkan makanannya aja, Oh, siap. seperti itu. Oke bang. Gimana ya? Selanjutnya ini gimana nih bang? Kita ngopi-ngopi dulu bang biar lebih cair kan suasananya bang. Oke. Kopi dulu guys. Terus ini ya, saya akan mau nambahin sedikit tentang masakan desa. Ya, kenapa dinamakan masakan desa? Ya kan, tadi sudah saya jawab kan, karena di tempatnya di pedesaan, terus apa namanya menu-menunya ya menu-menu desa. Di sini di Balikpapan ini pasti banyak orang perantauan kok. Iya kan, Betul. orang perantauan dari daerah manapun di Balikpapan ini ada. Nah, itu mungkin menjadikan motivasi saya untuk ini apa masakan desa ini bisa mengobatin rasa kangennya para pengunjung ini dengan kampung halamannya bang, seperti itu. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih bang, ini kampung halamannya siapa bang? Jawa atau mana bang? Sulawesi atau mana ya kan? Kan beda-beda. Semua kampung. Jadi gini, ada beberapa pengunjung masakan desa, dia bilang begini, bang, bisa nggak masak ini, bisa nggak masak ini, asal request saja kita masakan, gitu. Dan sekarang ini juga apa namanya teknologi kan canggih. Iya. Kita mau masak apa ini, buka aja mbak Google, tek, dapat resepnya, kan gitu aja kan. Jadi nggak ada main resep-resep rahasianya bang? Nggak ada resep rasanya. Dan pengunjung pun kalau tanya ke kita, bang ini bumbunya apa aja, pasti kita kasih tahu kok. Gitu loh, pasti kita kasih. Sambal pun begitu juga. Bahkan ada pengunjung masakan desa, tuh sambalnya tuh sisa sedikit tuh, dibawa pulang. Gitu. Saya sambalnya apa sisa sedikit saya bawa pulang boleh kak? Nggak apa-apa, saya juga malah seneng saya seperti itu. Jadi masakan desa diterima oleh masyarakat, cocok dengan lidahnya masyarakat, begitu. Jadi selama ini belum pernah ada customer kecewa bang ya sama masakan desa? Ada yang pernah kecewa, tapi akhirnya luluh. Kenapa itu bang? Luluh itu gini, dia kan belum tahu aturan apa namanya ke masakan desa, aturan ini apa cara ordernya. Aturan ordernya ke masakan desa seperti apa, karena dari mulut ke mulut mereka tahu masakan desa. Nah di situ berarti dia langsung OTW aja ke masakan desa gitu loh. Nah saya kaget gitu loh, dalam kapasitas banyak pada saat itu mungkin sekitar 7 orang atau 8 orang ya kalau tidak salah, itu langsung ke sini, sedangkan
saya udah terima orderan yang lain, udah reservasi. Ya saya bilang, mohon maaf, lebih baik reservasi dulu kalau masakan desa, karena menunya kan dimasak dadakan semua bang. Kan aku bilang seperti itu sama pengunjungku kan. Wah, nggak bisa kah nunggu seperti ini? Ya bisa kalau ibu bersabar. Iya kan? Betul, betul. Kalau ibu bersabar dia bisa. Nah, mungkin ibu ini tidak sabaran untuk menunggu, iya kan? Itu sambil ngomel-ngomel pokoknya di sini. Ngomel ya? Gini nih. Ya saya sih sebagai apa namanya order masakan desa ya, Iya. ya gimana lah caranya melayanin yang baik dengan customer kan seperti itu bang. Ya saya anu lagi ingatkan ibu, ya begini kalau namanya menunggu masakan kan ini masakan dadakan semua bung, bukan kita apa namanya udah masak duluan baru ada pembeli kita jualin enggak. Pokoknya ngomong-ngomong terus mas, tapi begitu dia ngerasain sambelnya masakan desa berubah pokoknya. Wah, saya jadi di ini diambung-ambungkan pokoknya ya kan. Sambelnya enak gini-gini. Nah, itu bukan ucapan saya sendiri, tapi saya niru ucapannya ibu tadi itu. Sampai sambelnya minta dibungkus. Wah, bangga saya. Tapi habis itu selanjutnya ibunya reservasi gitu, jadi tahu ya. Jadi ini bang, kita ngomong-ngomong reservasi nih bang, ini masakan deso ini muat maksimalnya itu berapa orang bang? Kalau Kapasitasnya reservasi? untuk Ya. sementara masih 60 orang. 60 muat itu bang ya? Muat 60 orang ya. Memang berarti sudah lumayan besar loh berarti 60 ya? Ya alhamdulillah sudah banyak yang tahu lah, kalau saya bilang banyak yang tahu lah, karena apalagi kalau weekend itu setiap weekend Sabtu sama Minggu alhamdulillah berebut di jam 10 pagi sampai jam 2. Dari ini pokoknya jam-jam 10 pagi sampai jam 2 ini berebut mereka. Sebelum hari Minggu, sebelum hari Sabtu, dia udah reservasi duluan. Gitu. Tapi kalau yang nyantai aja mau jam berapa aja bebas bisa dia gitu. Nah itu kan tadi kata abang nih berebutan jam ya bang ya? Iya. Itu apakah dari sininya itu sudah menyediakan kamu makan berapa menit gitu ada bang? Oh enggak, Membatasi waktu? masakan desa tidak pernah membatasin pengunjung sekian menit harus selesai masakan ganti yang lain. Enggak seperti itu. Enggak ya? Enggak. Kita enggak jahat Wih. seperti itu. Makanya lagi enak-enak makan kan Iya. nikmatin suasana terus Karena waktu habis. iya, karena setiap orang kan pasti pengen menikmatin suasananya, pasti pengen menikmatin apa namanya suasana pedesaan seperti apa kan seperti itu. Jadi kita bebas aja bagi pengunjung yang menikmatin suasana di sini, silakan. Iya, betul bang. Oke. Kayaknya sampai di sini aja bang. Wih, sudah ya? Oke. Wih, kita ngopi dulu lah, Oke, siap. Boleh saya sampaikan sesuatu buat pemirsa? Boleh silakan bang. Jadi buat pemirsa sekalian, jika kalian kangen dengan masakan-masakan ibu kalian di rumah, bagi perantau, khususnya bagi perantau-perantau, silakan datang ke Masakan Desa. Masakan Desa akan mengobatin rasa kangen kalian. Emang. Seperti itu bang. Oke, dari saya Untuk seperti itu. pesan-pesan nih bang buat pemuda-pemuda yang ingin memulai usaha gitu bang. Oh gitu. Ada tips-tipsnya gitu bang? Jadi buat kalian yang mau memulai usaha, jangan yang pertama jangan pikirkan modal dulu. Modal itu nanti aja. Yang penting semangat kalian, niat kalian dulu. Nah, baru kita bicara modal. Modal itu sebenarnya mengalir kalau menurut saya. Modal itu mengalir. Betul. Jadi yang penting itu semangat sama niatnya dulu. Kalau niat itu sudah ada, semangat kalian ada, insya Allah ada jalan. Ada jalan bang ya. Betul. Ini waktu memulai ini kita lanjut lagi nih. Oh Bang. lanjut lagi oke. Ini waktu memulai nih, apakah keluarga itu mendukung atau gimana bang? Ini kita memulai masakan desa ini jelas keluarga mendukung ya, dari anak, dari istri, karena saya sama istri hobinya masak juga gitu loh. Jadi saya juga suka masak gitu loh, dan itu juga hobi masak juga. Jadi kompak aja gitu loh. Jadi kalau mau masak ini ya gini, saya sama istri saya suka wisata kuliner juga. Nah, Nyobain ya. suka wisata kuliner. Ini contoh masakan ini ya, masakan opor aja contohnya, masakan opor. Rasanya seperti ini. Oh berarti paling bumbunya ini sama ini kita gabungkan. Jadinya seperti ini. Jadi eksperimen. Habis itu oh ya bener. Bumbunya ini udah bener. Jadi ada beberapa
masakan itu yang dipegang istri, ada beberapa masakan itu yang aku pegang. Jadi saling melengkapi. Jadi abang di sini perannya apa bang? Ya, Masak juga berarti ya? ya chef juga akhirnya, ya kan? Ini juga chef Garut ya kan? Ah, Pasti ikut masak lah ya. seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ingin merasakan masakan desa bisa langsung ke sini ya. Dan untuk kontak ada di bawah, nanti saya akan taruh. Oke? Siap, siap, siap. Oke bang, sukses terus bang ya buat Oke, usahanya siap. bang. Oke. Terima kasih ya Bang Oke, Fajar siap, kehadirannya siap. di Masakan Desa. Oke, siap, Sukses selalu Bang Fajar. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.